Iya jamaah masih di Islam itu indah. Nah Masya Allah nih tadi sebelum iklan sepertinya ada yang nagih nih. Wajib katanya, saya belum tahu tuh apakah saya wajib membayar hutang atau tapi saya diingat-ingat juga. Duh saya kayaknya nggak punya hutang sama orang tersebut gitu ya. Nah makanya nih mungkin ini jamaah pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Mungkin yang dimaksud itu penjelasan lebih lanjut dan pertanyaannya pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik jamaah, untuk mempersingkat waktu langsung aja nih. Kita baca pertanyaan pertama ini melalui Instagram ada @novition27_. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana Islam memandang ketindihan dan dejavu? Kadang saya ketindihan, padahal sebelum tidur saya berdoa terlebih dahulu dan berwudu juga. Jazakallah. Nah ini mungkin ada kaitannya dengan perlindungan nih, tapi dejavu itu biasanya kayak mengingat pernah kayak merasakan sesuatu gitu kalau ketindihan. Nah ini silakan dijawab guru. Atas pertanyaan itu Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa al-ihtilam atau mimpi itu adalah ada memang. Bahkan disebutkan di dalam Riwayat Muslim, seseorang yang bermimpi, orang iman yang bermimpi itu adalah 1/46 kenabian. 1/46 kenabian. Artinya orang yang bermimpi, mimpinya itu adalah mimpi indah, mimpi bagus, maka ihtilam atau mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila ada seseorang di dalam tidurnya bermimpi, yang mimpinya itu adalah mimpi seakan-akan ketakutan, mimpi yang menimbulkan kesedihan, mimpi yang menimbulkan kerusakan, maka mimpi itu datangnya dari asyaiton. Maka diajarkan di dalam al-hadis, kalau bermimpi semacam itu, kamu boleh meludah ke kiri, kemudian bertawud. Ya, minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang terakhir adalah mimpi karena kimpen-kimpenan. Apa itu kimpen-kimpenan? Artinya memikirkan sesuatu yang diimpi-impikan. Sehingga terbawa ke dalam mimpi. Oh saya pengen punya Monas. Ternyata Monas waktu. Mimpinya Monas. Iya, mimpi karena terfikirkan. Baik. Ya, mimpi pengen Monas artinya naik Monas. Maka saat mimpi dia tersengal-sengal naik Monas begitu. Jadi berkaitan dengan apa yang kita pikirkan sebelum tidur. Makanya kalau mau tidur berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyaiton wa sayyi'i ihtilam, dan dari berbagai macam jeleknya mimpi. Masya Allah begitu. dikasih doanya tuh sama Ustaz. Baik mudah-mudahan terjawab ya jamaah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Instagram, baik tidak mau disebutkan, ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya ingat ayah saya yang saya ingat dia pesan sama ibu dan anak-anaknya kalau 1 bulan aku nggak pulang, anggap aja aku mati setelah 7 tahun ibu saya hidup sendiri. Dia pun dapat pendamping baru yang sayang sama kami. Kami pun anggap dia seperti ayah kandung setelah 23 tahun berlalu. Ayah kandung saya pun datang dengan segala alasannya. Dosa nggak sih kalau saya benci dan nggak sayang sama dia karena saya ingat semua ucapannya dulu. Dan saya lebih sayang sama ayah tiri saya yang udah ngurus kami dari kecil. Dan sayang sama ibu saya. Terima kasih. Mohon dijawab oleh Ustadz Maulana. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sebelum saya menjawab, saya salut kepada Ananda yang bertanya, tidak mau menyebutkan namanya, supaya orang juga tidak buruk sangka sama dia. Mohon izin mencari solusi, bukan mempermalukan diri. Karena di usia 7 tahun dia ditinggal oleh ayahnya. Dan dia dengar kata-kata ayahnya di usia 7 tahun itu, bahwa kalau 1 tahun saya tidak kembali, anggaplah saya sudah tidak ada lagi. Dan ternyata setelah 7 tahun kemudian ibunya menikah lagi. Dan ketika usia 23 tahun baru dia datang. Dan yang pertama saya harus tekankan kepada Ananda, jangan pernah membenci orang tua. Seburuk apapun orang tua, beliau adalah orang tua kita. Tetaplah berbuat baik. Notabene-nya dia tidak bertanggung jawab. Notabene-nya dia meninggalkan kita. Notabene-nya dia jahat sama kita. Notabene-nya. Kenapa?
karena bisa jadi itu ujian buat kita. Maka yang pertama, cegahlah diri kita untuk tidak melakukan dosa, kemudian ajaklah untuk berbaik sangka, berdialog dan sebagainya. Kemudian hadirkan orang untuk mengingatkan orang tua kita yang zalim dan sebagainya. Baik. Dan terakhir senantiasa doakan orang tua. Doakan orang tua. Allahumma Masya Allah. wali walidina wa la masatina kama rabbayana saghira. Allah doangan kita matu hatta. Amin. Doakan orang tua hatta. Masya Allah. Baik jamaah. Mudah-mudahan terjawab, mudah-mudahan permasalahan segera diselesaikan dan mudah-mudahan diberikan kebesaran hati untuk memaafkan orang tuanya. Amin. Harus, Amin harus, ya harus. Allah. Ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah jamaah luar biasa pembahasan kita hari ini mengenai lindungan Allah 24 jam. Dan insya Allah nih akan disimpulkan oleh guru kita Ustadz Syam dan juga berdoa. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Itu janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, saya pasti akan menggoda hambamu dari depan, belakang, kanan dan kiri, dan engkau akan mendapati mereka kurang daripada mereka orang-orang yang bersyukur. Maka kalau kita mau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kata kuncinya tadi, haruslah menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk bersyukurnya seorang hamba? Yakni mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk dalam hal kebaikan. Misal tangan ini kita pakai, ini nikmat dari Allah nih, kita pakai dalam kebaikan. Mata ini nikmat dari Allah, gunakan dalam kebaikan. Rezeki, materi yang Allah berikan kepada kita, gaji misalnya, itu kita gunakan dalam hal kebaikan. Insya Allah, Allah akan melindungi kita daripada segala macam mara bahaya. Dan yang kedua, senantiasa minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang ngajarin. Idza quri'al Qur'an fastami', idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Quran itu adalah kebaikan. Kebaikan saja masih ada gangguannya, masih ada kejahatan di dalamnya, apalagi perlakuan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, mestinya kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu ya Allah dari segala macam mara bahaya untuk diri kami, untuk pasangan kami dan untuk anak-anak kami, kedua orang tua kami ya Allah. Lindungi kami semua dari segala macam mara bahaya. Lindungi diri kami daripada kejahatan diri kami sendiri ya Allah, dan lindungi kami daripada kejahatan nafsu kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.